Hai anak-anak, selamat siang. Kembali di channel Cubic Horizon. Kali ini akan dibahas soal-soal untuk persiapan penilaian tengah semester genap untuk kelas 7 SMP Matematika. Ini adalah part 1. Video ini mengandung 20 soal. Sisanya dapat kalian temukan di video part 2 yang akan dirilis beberapa hari ke depan. Oke, kita mulai. Ingat bahwa kalian dapat subscribe channel ini dan kalian juga dapat mengerjakan setiap soal dengan cara mempost dulu seperti ini. Kalian coba kerjakan dulu, kemudian kalian setelah memilih jawabannya, kalian dapat melanjutkan video dan melihat apakah jawaban kalian sudah benar sesuai dengan kunci jawaban dari Cubic Horizon. Oke, soal pertama. Umur Brian 6 tahun lebih muda dari umur kakaknya. Jika umur Brian 24 tahun, ditanya perbandingan umur Brian dengan kakaknya. Kita tuliskan umur Brian 24 tahun. Brian 6 tahun lebih muda dari kakaknya. Berarti umur kakaknya itu 6 tahun lebih tua dari Brian. Berarti 24 ditambah 6 sama dengan 30 tahun. Kita sudah mengetahui umur mereka berdua. Pertanyaannya adalah untuk membandingkan umur Brian dan kakaknya. Jadi kita tinggal bandingkan atau dibagi 24 yang merupakan umur Brian dibagi 30, yaitu umur kakak Brian. Pecahannya adalah 24 per 30. Pecahan ini dapat disederhanakan dengan cara membaginya dengan faktor yang sama, yaitu dengan 6. 24 dibagi 6, kita peroleh 4. 30 dibagi 6, hasilnya adalah 5. Berarti perbandingan umur mereka adalah C, 4 banding 5. Soal nomor 2. Di antara perbandingan di bawah ini, yang senilai dengan 3/8 adalah apakah A 18 cm bagi 4,5 desimeter, apakah B 1/4 jam bagi 2/3 jam, apakah C 3 minggu banding 54 hari, atau apakah D 750 gram bagi 200 ons. Kita cari satu persatu mulai dari option yang A. 18 cm bagi 4,5 dm. Untuk dapat membandingkan dengan benar, kita harus menyamakan satuannya. 1 desimeter sama dengan 10 cm. Berarti 4,5 desimeter itu sama dengan 45 cm. Apabila satuannya sudah sama, satuannya dapat dicoret, dihilangkan. Kita peroleh perbandingannya adalah 18 banding 45. Kita sederhanakan dengan cara membagi dengan 9. Berarti kita peroleh 18 dibagi 9 itu 2. 45 dibagi 9 itu 5. Atau 2/5. Berarti A bukan jawaban yang diinginkan, karena yang diinginkan adalah perbandingan 3 banding 8 atau 3/8. Kita periksa option B. Di sini terlihat ada 1/4 jam dibagi 2/3 jam. Satuannya sudah sama. Berarti kita tinggal membagi pecahan bersusun 1/4 dibagi 2/3. Pecahan ini dapat dibuat menjadi perkalian, yaitu 1/4 dikali kebalikannya, yaitu 3/2. Kita tinggal kalikan atas dikali atas. 1 dikali 3 sama dengan 3. Penyebut dikali penyebut, bawah dikali bawah, 4 dikali 2 sama dengan 8. Berarti ternyata perbandingan pada option B adalah 3 banding 8. Sesuai yang diinginkan oleh soal. Kita dapat berhenti di sini karena jawabannya hanya satu yang benar. Dan kita sudah mengetahui bahwa option B benar, kita tidak perlu lagi memeriksa option C dan D. Jadi jawaban untuk soal nomor 2 adalah B. Bravo. Soal nomor 3. Perbandingan umur Mario dan Jonathan sekarang 5 banding 2. Jika umur Jonathan tahun ini adalah 8 tahun, ditanya perbandingan umur mereka, jadi umur Mario dan Jonathan 12 tahun yang akan datang. Ini adalah pilihannya. Apakah kalian dapat mengerjakannya? Apakah jawaban kalian? Apabila diberikan perbandingan Mario dan Jonathan 5 banding 2, kita dapat menuliskannya dalam bentuk variabel, yaitu 5x dan 2x, di mana x adalah bilangan yang belum diketahui. Dari soal, diketahui umur Jonathan itu 8 tahun. Berarti 8 tahun itu sama dengan 2x. Berarti dari sini kita dapat tahu bahwa x itu nilainya adalah 4. Karena 2 dikali 4 sama dengan 8. Berarti umur Mario dapat kita hitung dengan mengganti x di sini pun dengan angka 4. Berarti umur Mario adalah 5 dikali 4, atau sama dengan 20 tahun. Berarti kita sudah tahu umur mereka berdua sekarang atau tahun ini.
12 tahun yang akan datang, umur mereka akan bertambah masing-masing 12 tahun. Jadi Mario yang semula berumur 20 tahun akan berumur 32 tahun. Jonathan yang sekarang berumur 8 tahun, akan 12 tahun yang akan datang akan berumur 8 ditambah 12 yaitu 20 tahun. Perbandingan umur mereka adalah berarti umur Mario yang disebut pertama kali dibagi umur Jonathan yang disebut kedua kali. Berarti 32 dibagi 20. Kita dapat sederhanakan dengan cara membagi dengan 4. 32 dibagi 4 itu 8, 20 dibagi 4 itu 5. Berarti perbandingan yang paling sederhana adalah 8 banding 5 atau option delta. Soal nomor 4, diberikan 4 perbandingan. I1, 1 jam banding 72 menit. I2, 2,5 kg banding 30 ons. I3, 2,5 lusin banding 1/2/5 kodi. I4, 10 hari banding 2 minggu. Dari keempat perbandingan di atas, perbandingan mana saja yang sama? Ini pilihannya. Kita cari satu persatu. Untuk I1, kita ubah jam menjadi menit. 1 jam itu 60 menit. Berarti perbandingannya adalah 60/72, yang dapat disederhanakan menjadi 5/6. Untuk I2, kita ubah kilogram ke ons. 1 kilogram itu setara dengan 10 ons. Berarti sama saja 25 ons dibagi 30 ons, atau 25/30. Dapat disederhanakan dengan cara membagi dengan 5, kita peroleh hasilnya adalah 5/6. Ternyata untuk perbandingan I1 dan I2, keduanya menghasilkan bentuk yang sama yaitu 5/6. Berarti jawaban yang sesuai untuk jawaban soal nomor 4 adalah option A, yaitu I1 dan I2. Kalian dapat mengecek juga untuk perbandingan I3 dan I4. Ternyata hasilnya memang tidak ada yang sama, yaitu 15/14 dan 5/7. Berarti memang kita dapat yakin menentukan bahwa jawaban untuk soal nomor 4 ini adalah option alpha. Soal nomor 5, 3 liter bensin cukup untuk menempuh jarak 72 km. Ditanya, untuk menempuh jarak 120 km, berapa liter bensin yang diperlukan? Ini adalah soal perbandingan senilai. Kita dapat tuliskan seperti berikut. Jadi untuk menempuh 72 km diperlukan 3 liter. Untuk menempuh 120 km, berapa liter yang dibutuhkan? Kita misalkan dengan X, di mana X adalah nilai, yaitu banyak bensin yang akan dicari. Karena perbandingan liter dan kilometer adalah senilai, maksudnya adalah apabila jarak semakin jauh atau semakin besar, otomatis kebutuhan bensin pun akan semakin banyak. Jadi apabila satu variabel makin besar nilainya, variabel yang satu lagi pun makin besar, itu adalah karakteristik dari perbandingan senilai. Berarti kita dapat mengubah kedua perbandingan ini ke dalam persamaan, yaitu 3/X sama dengan 72/120. Ini adalah cara untuk mengubah data perbandingan senilai menjadi persamaannya. Untuk menyelesaikan persamaan ini, yaitu untuk mencari nilai X, kita tinggal lakukan perkalian silang. Atas dikali bawah, 3 dikali 120, yaitu 360, sama dengan atas dikali bawah, yaitu 72 dikali X. Berarti X adalah 72 dikali berapa yang menghasilkan 360? Jawabannya adalah 5 liter. Diberikan denah rumah seperti berikut. Ada kamar tidur, ruang keluarga, ruang tamu, garasi, dapur, dan toilet. Skala peta adalah 1/100. Diberikan juga ukuran-ukuran dari peta. Ditanya luas rumah sebenarnya. Caranya kita cari dulu luas denah rumah. Rumah berbentuk persegi panjang, berarti luasnya adalah panjang dikali lebar. Panjangnya adalah 6 ditambah 4 ditambah 3, berarti 13 cm. Lebarnya adalah 5 ditambah 6 ditambah 2. Berarti 13 cm juga. Berarti luas denah rumah adalah 13 dikali 13, yaitu 169 cm persegi. Untuk mencari luas rumah sebenarnya, kita tinggal mengalihkan dengan skala. Jadi 169 cm persegi dikali 100 dikali 100. Kita kalikan 2 kali karena skala ini berlaku untuk panjang dan untuk lebar. Jadi panjangnya dikalikan 100, lebarnya pun dikalikan 100. Kita peroleh hasilnya adalah luas sebenarnya dari rumah adalah 169 diulangi,
yaitu sebesar 1.690.000 cm persegi. Kita dapat ubah menjadi meter persegi dengan cara membagi dengan 10.000, berarti hasilnya adalah 169 cm persegi atau option delta. Soal nomor 7. Suatu peta, pada sebuah peta, jarak 2 cm di peta mewakili jarak sebenarnya 15 km. Ditanya skala peta. Skala rumusnya adalah jarak peta dibagi jarak sebenarnya. Berarti 2 cm dibagi 15 km. Kita ubah kilometer menjadi cm dengan cara mengalikannya dengan 100.000. Berarti 15 km itu sama dengan 1.500.000 cm. Kita dapat sederhanakan dengan cara membagi 2, berarti 1 banding 750.000. Ini adalah skala peta tersebut. Untuk nomor 8, dua kota A dan B berjarak sebenarnya 36 km digambar pada peta dengan skala 1 banding 450.000. Jika setiap 1 cm diwakili oleh 2 buah persegi, maka banyak persegi antara kota A dan B adalah apakah A 10 buah, apakah B 12 buah, apakah C 16 buah, atau apakah D 18 buah. Ini sudah diketahui jarak sebenarnya dan skala. Kita cari jarak peta. Rumusnya jarak peta adalah skala dikali jarak sebenarnya berdasarkan segitiga ini. Jadi kita mencari jarak peta, berarti kita tutup jarak peta ini, kita lihat yang terbuka adalah S dikali JS, atau skala dikali jarak sebenarnya. Skala selalu dalam bentuk 1 banding 450.000 dikali jarak sebenarnya itu 36 km. Kita sekaligus ubah menjadi cm. Kita tambahkan 5 angka 0, di belakang 36. Kita bagi 3.600 cm dibagi 450.000, kita peroleh hasilnya adalah ternyata bilangan bulat, yaitu 8 cm. Berarti jarak kota A dan B di peta itu hanya 8 cm. Di peta tersebut, 1 cm diwakili oleh 2 buah persegi. Berarti untuk 8 cm itu diwakili oleh 16 buah persegi, yaitu 8 dikali 2. Jadi jawabannya adalah option C. Soal nomor 9. Sebidang tanah berbentuk persegi panjang, ukurannya pada peta adalah 16 cm dikali 10 cm. Jika denah tanah tersebut mempunyai skala 1 banding 500, ditanya luas tanah sesungguhnya. Ini ada beberapa cara. Kita gunakan cara yang intuitif. Jadi dimensi denah tanah tersebut adalah panjang dikali lebar. Itu 16 cm dikali 10 cm. Sekarang kita coba mengubah panjang dan lebar peta menjadi panjang dan lebar sebenarnya. Caranya adalah dengan mengalikan dengan 500, yaitu faktor skalanya. Berarti panjang sebenarnya adalah 16 cm dikali 500, yaitu 8.000 cm. Lebar sebenarnya dari tanah adalah 10 cm dikali 500, yaitu 5.000 cm. Untuk panjang dan lebar sebenarnya lebih cocok menggunakan satuan meter. Jadi kita ubah ke meter dengan cara membaginya dengan 100, berarti 80 meter dikali 50 meter. Setelah kita mengetahui dimensi panjang dan lebar dari tanah, untuk mencari luas, kita tinggal mengalikannya. Luas, rumusnya adalah panjang dikali lebar, yaitu 80 dikali 50. Kita peroleh hasilnya adalah 4.000 meter persegi, atau option cacing, C. Nomor 10. Untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, Kim memerlukan waktu 7 jam. Sedangkan Jim memerlukan waktu 3 jam. Apabila Kim dan Jim bekerja sama, maka pekerjaan tersebut akan selesai dalam waktu apakah A 2 jam, B 2 jam 6 menit, C 3 jam 12 menit, atau D 5 jam. Secara logika atau intuisi, karena Jim seorang pun menyelesaikan pekerjaan dalam 3 jam, berarti mereka berdua pasti menyelesaikannya dalam waktu kurang dari 3 jam. Berarti pilihan C dan D itu sudah tidak mungkin dipilih. Tapi apakah jawabannya 2 jam atau 2 jam 6 menit? Ada rumus cepatnya, yaitu untuk pekerjaan gabungan, waktunya adalah 1/X, X di mana adalah waktu apabila mereka berdua bekerja sama, 1/X adalah 1/3 ditambah 1/7, di mana 3 dan 7 adalah waktu yang diperlukan oleh setiap orang apabila bekerja sendirian. Kita tinggal menyelesaikan persamaan ini, maka kita peroleh X adalah waktu
apabila mereka berdua bekerja sama. Caranya adalah dengan menyamakan penyebut. Di sini 3 dan 7, penyebutnya 21. Berarti 7 ditambah 3 per 21. Atau 1 per X sama dengan 10 per 21. Berarti kita dapat balik kedua ruas, berarti X sama dengan 21 per 10, atau 2,1 jam. Kita dapat mengubah 0,1 jam menjadi menit dengan cara mengalihkan dengan 60. Berarti waktu yang mereka perlukan adalah 2 jam 6 menit, atau option Bravo. Soal nomor 11, suatu proyek direncanakan selesai dalam waktu 45 hari apabila dikerjakan oleh 30 pekerja. Setelah 21 hari, pekerjaan terhenti selama 6 hari. Ditanya banyak pekerjaan tambahan yang dibutuhkan agar pekerjaan selesai tepat pada jadwal semula, yaitu 45 hari. Apakah butuh tambahan 7 orang, 10 orang, 23 orang, atau 40 orang? Kita tuliskan dulu data diketahui. Berarti proyek tersebut memerlukan waktu 45 hari apabila dikerjakan 30 pekerja. Kemudian, proyek tersebut sudah dikerjakan selama 21 hari. Berarti sisa pekerjaan adalah 45 dikurang 21, yaitu sisa pekerjaannya adalah 24 hari apabila dikerjakan oleh 30 pekerja. Namun ada sesuatu yang tidak disangka, ternyata ada 6 hari pekerjaan terhenti sama sekali. Berarti 24 dikurangi 6, sisa waktu yang untuk mengerjakan sisa pekerjaan adalah tinggal 18 hari lagi. Jadi, pekerjaan yang semula harus dikerjakan selama 24 hari oleh 30 orang, sekarang harus dikerjakan dalam waktu hanya 18 hari, dengan adanya 6 hari off atau libur. Berarti kita cari dulu jumlah pekerja yang dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dalam waktu yang lebih cepat. Untuk hubungan ini, hubungannya adalah perbandingan berbalik nilai. Karena semakin banyak pekerja, maka waktu akan semakin pendek atau semakin singkat. Kita gunakan rumusnya adalah 24 per 18 sama dengan X per 30. Perhatikan untuk perbandingan berbalik nilai, kita balikan salah satu perbandingan. Jadi yang semula harusnya 30 per X, kita balikan menjadi X per 30, karena berbalik nilai. Kita cari nilai X dengan cara perkalian silang, berarti 24 dikali 30 sama dengan 18 dikali X. Berarti X adalah sebanyak 40 orang. Namun jawabannya bukan option delta. Karena 40 orang ini adalah jumlah pekerja total yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Masalahnya, sudah ada 30 orang yang bekerja pada proyek itu. Berarti kita tinggal menambah berapa orang agar pekerjaannya menjadi 40 orang. Berarti tambahan pekerja adalah 40 dikurang 30. Berarti dibutuhkan tambahan pekerja sebanyak 10 orang untuk dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Nomor 12, seorang anak diantar ke sekolah oleh orang tuanya menggunakan sepeda motor dengan kecepatan 54 km per jam dalam waktu 10 menit. Suatu hari orang tuanya berhalangan mengantar, sehingga anak ke sekolah menggunakan sepeda dengan kecepatan hanya 5 meter per sekon. Ditanya waktu yang diperlukan anak untuk tiba di sekolah adalah berapa menit dengan menggunakan sepeda. Oke. Kita tuliskan data dulu. Perhatikan bahwa kecepatan di sini memiliki satuan yang tidak sama. Di sini ada 54 km per jam, sedangkan anak bersepeda dengan kecepatan 5 meter per sekon. Berarti kita harus menyamakan dulu satuannya. Untuk mengubah kilometer per jam ke meter per sekon, kita tinggal kalikan 1000 per 3600. Karena 1 km itu sama dengan 1000 meter, dan 1 jam itu sama dengan 3600 detik. Kita selesaikan perkalian dan pembagian ini, kita peroleh ternyata hasilnya adalah 15 meter per sekon. Kita tuliskan, apabila menggunakan motor dengan kecepatan 15 meter per sekon, dibutuhkan waktu 10 menit. Sedangkan apabila kecepatannya 5 meter per sekon, waktunya berapa menit? Kita tentukan dulu bahwa hubungan antara kecepatan dengan waktu adalah berbanding terbalik. Karena semakin pelan atau semakin kecil kecepatan, maka waktu akan semakin besar atau bertambah. Berarti kita perbandingannya adalah 15 per 5 sama dengan 15 per 5 sama dengan X per 10. Berarti kita dapat menyelesaikan untuk X. X adalah sama dengan 30 menit. Nomor 13, diberikan 4 tabel. Tabel mana yang menunjukkan hubungan perbandingan terbalik antara X dan Y. Ini ada cara cepatnya, yaitu
Hubungan perbandingan terbalik itu dipenuhi apabila perkalian nilai X dan Y selalu sama. Misalkan untuk option yang C di sini, 2 dikali 12 itu 24, 4 dikali 6 24, 6 dikali 4 24, 8 dikali 3 pun 24. Apabila ada hubungan antara dua variabel atau dua besaran di mana perkaliannya selalu sama, berarti kedua besaran tersebut sebetulnya memiliki hubungan berbalik nilai. Jadi jawaban yang tepat adalah option C. Nomor 14, perhatikan tabel penjualan soto dari 4 orang berikut. Ada Pak Ali, Ibu Sari, Pak Dedi, dan Ibu Mega. Mereka keempat-empatnya memiliki modal 1 juta rupiah. Setiap orang menjual sotonya dengan harga berbeda. Pak Ali menjual per porsi harga 8.000, Ibu Sari menjual per porsi dengan harga 10.000, Pak Dedi menjual per porsi dengan harga 9.000, sedangkan Ibu Mega menjual per porsi ternyata cukup murah dengan harga 7.500. Dalam sehari, diberikan penjualan dari setiap orang. Ditanya pedagang mana yang mendapatkan keuntungan. Oke. Syarat memperoleh untung adalah apabila pendapatan pada hari tersebut lebih besar daripada modal, yaitu 1 juta. Untuk memperoleh pendapatan atau hasil penjualan, kita tinggal mengalihkan jumlah porsi terjual dikalikan harga jual per porsi. Kita kalikan untuk 4 data tersebut. Berarti Pak Ali mendapat uang Rp 960.000. Ini didapat dari 8.000 dikali 120. Demikian juga Ibu Sari memperoleh uang pada hari itu sebesar 900.000, yaitu 90 dikali 10.000. Berarti Ibu Sari pun masih mengalami kerugian, karena modal yang dikeluarkan adalah sebesar 1 juta rupiah. Ternyata dari keempat pedagang itu, Ibu Mega lah yang memperoleh keuntungan, karena Ibu Mega memperoleh pendapatan hari itu adalah sebesar Rp7.500 dikali 140, yaitu sebesar Rp1.050.000. Berarti Ibu Mega memperoleh keuntungan Rp 50.000 pada hari yang bersangkutan. Berarti jawabannya adalah option delta. Soal 015, Pak Gatot membeli 3 peti jeruk dengan harga Rp480.000. Setiap peti berisi 20 kg jeruk. Jika Pak Gatot menginginkan keuntungan sebesar 20%, maka ia harus menjual tiap kilogram jeruk dengan harga apakah A. Rp 6.400, apakah B. Rp8.000, apakah C. Rp9.600, atau D. Rp10.600. Oke. Harga belinya adalah Rp480.000. Harga beli adalah harga awal, berarti merupakan komponen 100%. Keuntungannya adalah 20%. Berarti Pak Gatot harus menjual jeruk dengan porsinya adalah persentasenya 120% dari harga mula-mula. Kita tak dapat mencari harga jual dengan cara mengalihkan persentase dengan harga beli, yaitu 120% dikalikan Rp 480.000. Berarti Pak Gatot harus menjual keseluruhan jeruk dengan harga Rp576.000 untuk 3 peti yang tiap petinya 20 kg. Berarti total ada 60 kg jeruk. Berarti harga penjualan per kilogram kita tinggal membagi Rp 576.000 dibagi 60. Itu hasilnya adalah Rp 9.600 per kilogram jeruk. Atau option Charlie. Nomor 16. Ibu Lili membeli 1 set sofa dengan harga Rp 4.500.000. Setelah dipakai selama 5 tahun, Ibu Lili ingin mengganti sofanya. Ia memperbaiki sofa dengan biaya perbaikan Rp1.500.000. Kemudian, ia menjualnya dengan harga Rp5.400.000. Ditanya persentase keuntungan atau kerugian yang dialami oleh Ibu Lili. Kita dapat mengetahui modal yang dikeluarkan oleh Ibu Lili adalah Rp4.500.000, yaitu harga pembelian ditambah biaya perbaikan, yaitu Rp1.500.000. Berarti modal yang dikeluarkan untuk membeli sofa adalah Rp6 juta. Sofa tersebut terjual dengan harga Rp5.400.000. Berarti Ibu Lili mengalami kerugian. Kerugiannya adalah selisih antara modal dengan harga jual. Berarti 6 juta dikurang 5.400.000, yaitu kerugiannya adalah Rp600.000. Kita dapat mengubah kerugian menjadi persentase kerugian. Caranya adalah persentase kerugian itu Rp kerugian dibagi harga mula-mula atau harga beli atau harga pokok dikali 100%. Berarti 600.000 dibagi 6 juta dikali 100%. Berarti kerugian Ibu Lili adalah 10% atau D. Nomor 17. Elis menjual sepasang sepatu dengan harga Rp400.000.
dan memperoleh keuntungan 25% dari penjualan tersebut. Ditanya harga beli sepasang sepatu tersebut. Ini ada cara cepatnya. Apabila kita sudah mengetahui harga jual dan kita ingin mengetahui harga beli, caranya adalah dengan cara membagi harga jual dibagi persentase harga jual. Untuk memperoleh persentase harga jual, kita perhatikan bahwa harga beli selalu memiliki persentase 100%. Di sini diberikan keuntungannya 25%. Berarti persentase harga jual adalah kita tinggal menjumlah persentase harga beli ditambah persentase untung. Itu 100% ditambah 25%. Berarti persentase harga jual adalah 125%. Kita dapat langsung mencari harga beli. Caranya adalah harga jual dibagi persentase harga jual. Berarti 400.000 dibagi 125%. Hasilnya adalah Rp320.000 atau option alpha. Nomor 18. Temi mengalami kerugian senilai Rp300.000 dari penjualan sebuah mesin cuci. Jika persentase kerugiannya 15%, ditanya harga penjualan barang tersebut. Kita buat skema dulu. Atau kita dapat langsung mencarinya. Di sini untuk mencari harga beli kita dapat lakukan seperti metode nomor 17. Di sini kita sudah mengetahui RP kerugian dan juga sudah diketahui persentase kerugian. Berarti dengan membagi kerugian dibagi persentase rugi, kita langsung dapat memperoleh harga beli, yaitu 100%. Yaitu 300.000 dibagi 15%, berarti kita peroleh hasilnya adalah Rp2 juta. Ini adalah harga beli mesin cuci. Yang ditanya adalah harga penjualan. Karena ini adalah kasus kerugian, berarti harga jual itu lebih kecil dibanding harga beli sebesar Rp300.000. Berarti harga jual adalah harga beli dikurang kerugian, atau Rp2 juta dikurang Rp300.000. Harga jualnya adalah Rp1.700.000. Nomor 19, seorang pedagang kambing menjual 8 ekor kambing dengan harga Rp9.600.000. Jika dari penjualan tersebut, pedagang telah memperoleh keuntungan 25%, ditanya harga beli kambing per ekor. Ini pun sama. Yang ditanya adalah harga beli. Kita dapat mencarinya dengan cara membagi harga jual dibagi persentase harga jual. Persentase harga jual adalah 125%, karena pedagang ingin memperoleh keuntungan. Jadi, harga beli adalah harga jual, yaitu Rp9.600.000, dibagi persentase harga jual, yaitu 125%. Caranya adalah Rp9.600.000 dikali 100 per 125. Lakukan sedikit perhitungan, kita peroleh hasilnya adalah Rp 7.680.000. Ini adalah harga beli dari keseluruhan atau 8 ekor kambing. Untuk mencari harga beli kambing per ekor, dianggap harga beli tiap ekor adalah sama. Kita tinggal membagi harga beli total dibagi banyaknya kambing. Berarti 7.680.000 dibagi 8 ekor. Berarti harga beli kambing per ekor adalah Rp960.000 atau option cacing. Oke, tidak terasa ini sudah nomor terakhir dari part 1. Nomor 20. Butik Danisha memberikan diskon kepada pelanggannya sebesar 20% untuk pembelian setiap item. Salah satu kemeja mendapat potongan harga Rp36.000. Ditanya harga kemeja sebelum didiskon. Apakah A. Rp180.000, apakah B. Rp200.000, apakah C. Rp220.000, atau apakah option D. Rp240.000. Ini pun sama. Kita ingin mencari harga mula-mula. Caranya adalah RP diskon dibagi persentase diskon. Jadi untuk mencari harga mula-mula, ada dua cara. Dapat dengan RP diskon dibagi persentase diskon, atau bisa juga RP harga jual dibagi persentase harga jual. Dua-duanya akan menghasilkan angka yang sama, yaitu harga pembelian. Kita tinggal membagi 36.000, yaitu RP diskon, dibagi persentase diskon, yaitu 20%. Kita peroleh hasilnya adalah 20% adalah 1/5. Berarti ini sama saja 36.000 dikali 5, atau Rp180.000. Berarti harga kemeja sebelum didiskon adalah Rp180.000. Harga sebelum didiskon ada istilah lain, yaitu kadang-kadang disebut di soal itu sebagai harga kotor, di mana harga bersih adalah harga barang setelah didiskon. Oke anak-anak, sekian dulu untuk part 1 dari soal persiapan
Matematika PTS semester genap kelas 7 SMP. Stay tune di Cubic Horizon, jangan lupa share, like, dan subscribe. Dan juga komen below apabila ada bagian yang ingin ditanyakan atau request untuk video yang akan dibuat oleh Cubic Horizon berikutnya. Okay, see you guys in my next video. Bye!